Alhamdulillah alladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi lil amali bi ta'atihi wa ja'ala masira man ata'ahu bi rahmatihi fasiha jannatihi wa ashhadu an la ilaha illallahul munfaridu fi mulkihi wa malakutihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddalu min khaliqatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i li ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa usratihi al-qa'imina bimu'awanatihi wa nusratihi, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Hadirin jamaah Jum'ah yang senantiasa dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jumat seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama bagi diri kami pribadi maupun panjenengan seluruhnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan berusaha secara totalitas dan menyeluruh menjauhi larangan-larangan Allah. Yang siapapun di antara kita umat Islam, apabila bisa melakukan kedua hal tersebut, niscaya dialah orang-orang yang muttaqin, dan dialah orang-orang yang seluruh kehidupan dunia akhiratnya akan dibuat mudah dan berhasil oleh Allah. Itulah yang bisa kita baca di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, semoga kita termasuk di dalam ungkapan ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82, sebuah cerita panjang tentang dialog antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan seorang hamba Allah yang sebagian riwayat tafsir menyatakan beliau adalah Nabiullah Khadir alaihissalam, yang di akhir episode cerita itu mereka berdua datang dan sampai kepada penduduk di sebuah desa. Kemudian beliau Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam minta sekedar makanan dan minuman kepada penduduk desa tersebut. Tetapi penduduk desa itu tidak berkenan untuk menjamu beliau berdua. Kemudian beliau berdua melanjutkan perjalanan sampai akhir di desa itu. Sampai akhirnya di ujung desa itu mereka berdua mendapati bangunan dinding yang rumahnya hampir roboh. Maka Nabi Khidir pun memperbaiki dan mengokohkan dinding bangunan tersebut untuk lebih kuat dari waktu sebelumnya. Setelah bangunan itu diperbaiki dan selesai, lantas Nabiullah Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba Allah, jika Anda berkenan, sepantasnya Anda mengambil upah
dan bayaran dari memperbaiki bangunan ini. Maka Nabiullah Khadir alaihi salam mengatakan, wahai Nabiullah Musa, inilah perpisahan kita, karena Anda tidak mampu menahan kesabaran terhadap kejadian-kejadian yang kita lakukan bersama. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua, ayat yang ke-82, Nabi Khidir menjelaskan alasan kenapa dia membangun bangunan yang hampir roboh itu. Maka beliau beralasan dengan ungkapan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Al-ayah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayah mereka berdua konon adalah orang yang soleh, sehingga aku melakukan yang semacam ini. Kurang lebih demikian. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah yang baru saja kita sampaikan ini adalah, ternyata orang tua yang ahli ibadah, orang tua yang soleh, mampu memberikan manfaat kebaikan bagi anak cucu yang di bawahnya. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsiril Quranil Azim menandaskan dengan jelas ketika beliau menjelaskan ayat wa kana abuhuma salihah fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yahfadhu fi dhurriyyatihi wa tashmulu barakatu ibadatihi wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatim ila a'la darajah fil jannah litaqirra 'ainuhu bihim. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya seorang laki-laki yang soleh bisa menjaga dan menyelamatkan keluarga dan keturunannya, serta berkah ibadahnya bisa memberikan manfaat kepada anak cucunya baik di dunia maupun di akhirat, dengan bentuk bisa mensyafaati mereka, mengangkat derajat mereka di dalam surga agar menjadi ketenangan hatinya ketika mendapati anak cucunya bahagia di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kata kunci dalam hal ini adalah jadilah Anda dan kita semua yang hadir di sini menjadi sosok-sosok manusia yang soleh, agar senantiasa bisa memberikan manfaat untuk anak cucu kita sekalian. Sedang dalam ungkapan kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajil Abidin, yang dimaksud dengan ungkapan orang soleh adalah man istaqamat af'aluhu wa aqwaluhu awil qaimu bima alaihi bihuquqillahi wa huquqil ibad. Orang soleh adalah seseorang yang istiqamah, baik ucapan-ucapannya maupun perbuatan-perbuatannya. Orang yang soleh adalah seseorang yang bisa melaksanakan pada dirinya akan hak-haknya Allah dan hak-hak manusia yang lainnya. Atau lebih jelasnya, sosok manusia seperti ini bisa kita sebut dengan ungkapan manusia yang soleh ritualnya dan soleh sosialnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, menutup khutbah Jumat kali ini, pertanyaan yang cukup penting untuk menjadi renungan kita bersama. Bisakah kita menjadi orang-orang soleh? Bisakah
Kita menjadi orang yang soleh ritual kita dan soleh sosial kita. Dalam ungkapan kitab Nasaihul Ibad Babul Khumasi, pertanyaan ini dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan ungkapan, mestinya bisa. Asal 5 penyakit hati pada diri manusia itu hilang, niscaya dia bisa menjadi rajulun soleh. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin, al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasyuhu bil fadli warriya'u fil amal wal i'jabu bir ra'yi. Seandainya 5 penyakit ini tidak ada pada seorang manusia, pada seluruh manusia, niscaya seluruh manusia yang ada akan mudah menjadi orang-orang soleh. Sedangkan 5 penyakit hati itu adalah: 1. Menerima dengan sepenuh hati kebodohan yang ada pada dirinya. Artinya tidak ada keinginannya untuk menghilangkan kebodohan itu dengan cara mencari ilmu, dengan cara datang kepada ulama yang benar untuk belajar. Ini yang menyebabkan orang sulit menjadi orang yang soleh. Yang kedua, tamak dengan harta duniawi. Tamak dengan harta duniawi menyebabkan orang itu sulit menjadi orang yang soleh. Sedangkan yang ketiga, kikir dengan kelebihan dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan yang keempat, riya atau tidak ikhlas dalam beramal. Siapapun yang kemudian dalam melaksanakan ibadah apapun tidak ada perasaan ikhlasnya, justru pencitraan demi pencitraan dia tampakkan, sulit menjadi orang yang soleh sesungguhnya. Yang kelima, merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, sehingga pendapat orang lain dikatakan pasti salah dan tidak ada membuka ruang musyawarah yang benar. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, akhirnya semoga kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang soleh. Soleh ritual kita, soleh sosial kita, dan semoga kita senantiasa dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tunalul khairat wa bi rahmatihi tunzalul barakat wa bi hadihi tutrakus sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala akramil khalqi inda rabbil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi zahirat amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'malus salihat wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadiman wa amarakum biqawlihi irshadan lakum wa ta'liman. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farda an khalifati rasulika ala tahqiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa 'anil zahidil awwab an-natiki bis-sawab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa 'an jami'il Qur'an dhil nuraini wal burhan sayyidina Uthman bin Affan wa 'an laythi bani Ghalib imamil mashariki wal magharib sayyidina Ali bin Abi Talib وسائر الآل والصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم اجعل راية الإسلام عالية عزيزة خفاقة واجعل راية الكفر منكسة ذليلة خاسئة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.